ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Qul a'udzubikumullah. Kita teruskan kembali pembahasan risalah usul tafsir. Kita masih pada pembahasan bab yang pertama tentang nuzulul Quran. Dan telah kita baca sampai pada penjelasan muallif rahimahullah bahwasanya umur Nabi alaihi salatu wassalam ketika kali pertama turun wahyu ialah umur 40 tahun menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Umur yang ideal, sempurnanya akal, sempurnanya panca indera, sempurnanya pikiran. Dan juga sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu tentang turunnya Al-Quran ada beberapa macam. Ingat ya, yang pertama turun ke Lauhul Mahfuz secara keseluruhan. Kemudian yang kedua dari Lauhul Mahfuz turun secara keseluruhan ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia diturunkan secara perlahan-lahan bertahap kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril selama beliau menjadi nabi dan menjadi rasul. Sekarang kita masuk pada penjelasan muallif yang berikutnya menerangkan tentang sifat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. قال المؤلف رحمه الله تعالى والذي نزل بالقرآن من الله تعالى dan yang menurunkan Al-Quran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kepada Nabi alaihi salatu wassalam Jibril adalah malaikat Jibril. Ahadul malaikatil muqarrabin. Salah satu malaikat al-muqarrabin yang didekatkan kepada Allah, al-kiram yang mulia. Dari kalangan para malaikat, barakallahu ada 3 sosok malaikat yang merupakan Umara'ul Malaikah, pemimpin-pemimpin malaikat. Yang pertama ialah Jibril alaihi salatu wassalam, yang bertugas untuk menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada para anbiya wal mursalin. Wahyu itu merupakan lambang kehidupan hati.
Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail yang bertugas untuk mengatur turunnya hujan. Dengan hujan itu akan tumbuh berbagai macam tumbuhan-tumbuhan lambang kehidupan di dunia ini. Yang ketiga ialah malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup asur, trompet sur, nanti di akhir zaman tanda kehancuran semua kehidupan dunia. Dan trompet ditiup yang kedua kalinya tanda kebangkitan mereka dari kubur-kubur mereka. Ini 3 malaikat yang sangat mulia, yang sangat didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pimpinan tertinggi mereka ialah malaikat Jibril. Barakallahu. Dalilnya, qala Allah Ta'ala 'an al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an. Ya Syu'ara ayat yang ke-161 sampai 165. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ialah tanzil, wahyu yang diturunkan oleh Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin. Turun dengan Al-Quran ini Ar-Ruhul Amin, roh yang terpercaya. Siapa itu? Malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Diturunkan pada hatimu wahai Nabi, litakuna minal mundirin, supaya engkau termasuk golongan orang-orang yang memberi peringatan. Sebagai Nabi, sebagai Rasul. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lesan Arab yang sangat jelas. Maka ini menunjukkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Quran. Istilah sebagian mereka dengan bahasa Quran. Itu salah ya. Yang betul dengan bahasa Arab yang fasih, yang jelas, yang dipahami semua orang-orang Arab. Jadi, keterangan ini barakallahu hendak menjelaskan kepada kita proses turunnya wahyu yang ketiga. Tamam? Dari langit dunia, dari sebuah tempat yang namanya Baitul Izzah, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Ini turunnya bertahap ataukah langsung? Jawabannya bertahap. Dalil yang menunjukkan bertahap ialah disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat yang ke-106. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala muktin wa anzalnahu tanzila. Yang artinya, wa Qur'anan, dan Al-Quran, faraqnahu, kami turunkan dengan bertahap, sedikit demi sedikit. Litaqra'ahu 'ala muktin, supaya engkau wahai Nabi membacakan Al-Quran dengan jeda waktu. Tidak langsung, pelan-pelan, per ayat, per surat. Wa nazzalnahu tanzila, dan betul-betul kami menurunkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Kalimat faraqnahu itu menunjukkan barakallahu proses yang ketiga ini diturunkan dengan bertahap. Selama beliau menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun lamanya diturunkan secara bertahap. Barakallahu. Namanya. Kemudian Allah faedah
kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala menunjuk malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul. Di antara faedahnya adalah mubalaghatun fi nafyi syakki al-Quran, untuk penekanan meniadakan keraguan-raguan tentang Al-Quran. Artinya penekanan untuk meniadakan keraguan-raguan tentang Al-Quran dan menambah rasa iman, rasa percaya tentang Al-Quran. Itu kayaknya. Oleh karena itulah Allah Taala di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat malaikat Jibril yang sedemikian agung dan mulia. Apa tujuannya? Supaya kita mantap yang membawa wahyu itu bukan orang sembarangan, tapi seorang malaikat. Dan malaikatnya ini muqarrabul muqarrabin, salah seorang malaikat yang didekatkan kepada Allah, bahkan pimpinan para malaikat, dan bahkan memiliki sifat-sifat kriteria yang sangat agung. Jadi jangan ragu-ragu tentang kebenaran Allah. Jangan sampai terbetik pikiran ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Tidak ada. Berikut ini dibawakan oleh Mu'allif rahimahullah tentang sifat-sifat malaikat Jibril. Qala rahimahullah ta'ala, wa qad kana li Jibril alaihi salam, dan sungguh malaikat Jibril alaihi salam memiliki minas sifatil hamidatil azimah, sifat-sifat yang hamidah, yang terpuji, al-azimah, yang sangat agung, seperti minal karam, sifat kemuliaan, wal quwwah, kekuatan yang sangat besar, wal qurbi minallahi ta'ala, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal makanah, kedudukan tinggi, wal ihtiram bainal malaikah, dan dihormati di kalangan para malaikat, wal amanah, sikap amanah, percaya, wal husn, keindahan fisik, wal taharah, kesucian. Ini sifat malaikat Jibril. Ma ja'alahu ahlan, yang membuat malaikat Jibril itu ahli, layak, li'ayyakuna Rasulullah ta'ala, supaya beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala di wahyihi, untuk membawa wahyu-wahyu Allah ila rusulihi, kepada para rasul-rasul Allah. Yakni beliau memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, yang sangat agung, yang dengan itu layak sebagai perantara dalam membawa wahyu. Kita jangan ragu-ragu akan amanah dia. Ini dipilih orang khusus, spesial, dengan sifat yang spesial, untuk menjaga kemurnian wahyu. Barakallahu. Di antara ayatnya, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menerangkan tentang malaikat Jibril, innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran ialah ucapan Rasul yang mulia. Kalau kemarin bahas, yang dimaukan dengan ucapan Rasul yang mulia, yakni malaikat Jibril sebagai pihak yang menyampaikan. Adapun wahyunya
Allah Taala. Kalamnya Allah. Malaikat Jibril sebagai pihak yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan dalam bahasa Arab bisa disandarkan ucapan kepada dia. Kemudian yang menyampaikannya pada Allah. Tapi asal kalam, asal firman, asalnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Rasulun Karim, Rasul yang sangat mulia. Dzil quwwatin, Rasul yang sangat kuat. Inda dzil arsy, menurut ada di sisi Allah yang punya arsy. Makin yang punya makanan, yang punya kedudukan tinggi. Muta'in yang ditaati oleh para malaikat. Sama amin. Kemudian dia juga amin, terpercaya. Ini sifatnya malaikat itu. Wa qala, Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, 'Allamahu syadidul quwa. Telah mengajari dia Al-Quran, mengajari Rasul, syadidul quwa, malaikat yang sangat kuat. Dzumratin fastawa, yang punya kedudukan tinggi, fastawa, dia pun bersemayam. Wa huwa fil ufuqil a'la, dan dia di ufuk yang sangat tinggi. Ini malaikat Jibril. Ini semuanya sifat-sifat malaikat Jibril. Ayat yang berikutnya, wa qala, Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, qul nazzalahu ruhul qudus. Katakan wahai Nabi, nazzalahu, telah menurunkan Al-Quran ini, ruhul qudus, roh yang suci. Siapa ya, Pak? Malaikat Jibril. Salah paham orang Nasara yang memarakan roh kudus dengan Yesus. Salah paham. Roh kudus ialah malaikat Jibril. Narabbika, dari Rabbmu, bil haqqi, dengan kebenaran. Liyuthabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan orang-orang yang beriman. Wa huda, sebagai bimbingan. Wa busyra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang muslim. Di sini malaikat Jibril disifati dengan sifat Rohul Qudus, roh yang suci. Para kawan. Qala rahimahullah, wa qad bayyana Allah Ta'ala lana, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kami, kepada kita, awsaf Jibril, sifat-sifatnya malaikat Jibril, alladzi nazala fil Qur'an min 'indih, yang menurunkan Al-Qur'an dari sisi Allah. Ini kata beliau, wa tadullu ala 'idhamil Qur'an, dikarenakan yang membawanya malaikat Jibril yang sangat mulia sifatnya, menunjukkan ala 'idhamil Qur'an, menunjukkan keagungan Qur'an. Karena yang membawanya adalah orang asli, menunjukkan yang dibawa juga para kawan. Wa inayatihi ta'ala bihi, dan menunjukkan perhatian Allah tentang Al-Quran. Ka'innahu, sesungguhnya Allah, la yursilu man kana 'azima, Allah tidak akan mengutus seseorang yang agung illa bil umuril 'azimah, kecuali dengan perkara-perkara yang agung pula. Karena yang membawanya orang besar, yang dibawa juga perkara menunjukkan besarnya urusan Al-Quranul Karim. Cinta. Jadi, ringkasnya barakallahu dibawakan di sini oleh Mu'allif rahimahullah tentang sifat-sifatnya malaikat Jibril untuk menerangkan kepada kita bahwa proses turunnya Al-Quran yang terakhir ini dari langit dunia, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW juga melalui proses yang sangat ketat, yang sangat terjaga. Dikarenakan yang membawanya seorang malaikat mulia yang memiliki sifat-sifat yang mulia, sehingga Al-Quran yang dibawa sampai kepada Rasul SAW terjaga kemurniannya dan menunjukkan keagungan Al-Quran tersebut. Ringkas cerita dari mulai awal pembahasan tentang nuzulul Quran itu hendak disampaikan kepada kita
Al-Quran itu betul-betul hak. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Seperti yang Allah firmankan dan disampaikan langsung kepada malaikat Jibril dan disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jangan lagi ragu-ragu tentang Al-Quran. Sudah beres, sudah selesai dan dengan kesepakatan semua para sahabat, semua para ulama. Maka barang siapa setelah ini para ulama itu yang meragukan tentang kevalidan Al-Quran, itu dipertanyakan keimanannya. Bukan dipertanyakan tentang kesunahannya, tapi keimanannya. Ini orang Muslim atau apa? Para ulama. Paham saya? Kemudian dalam timah sebagai faedah tambahan terkait dengan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW, disebutkan oleh para ulama ini ada beberapa cara. Selain yang sebenarnya ada beberapa cara. Turun dari mulai langsung pada Rasul berani. Setelah diutus Nabi kita Muhammad SAW, turunnya wahyu kepada Rasul itu beragam cara. Yang pertama ialah disampaikan langsung oleh Allah kepada Rasulnya. Tapi Allah berfirman secara langsung dengan tanpa perantara kepada Rasulnya alaihissalatu. Seperti ketika Mi'raj. Pada peristiwa Mi'raj. Kalau Isra itu dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kalau Mi'raj dari Masjid ke Lanut yang bertuju sampai Sidratul Muntaha. Pada peristiwa Mi'raj. Ketika itu langsung Allah memberikan wahyunya kepada Rasulullah SAW dengan tanpa perantara. Langsung mukhalamatan. Langsung bicara dengan Rasulnya tanpa perantara. Yang pertama. Yang kedua ialah dalam bentuk mimpi yang jujur. Manamun shadiqah. Seperti mimpi yang jujur. Dan terjadinya atau kenyataannya datangnya seperti fajar subuh ke bersinar. Jadi mimpi yang jujur dan dialami sama Rasul ketika datangnya wahyu itu diumpamakan seperti terbitnya fajar subuh yang bersinar. Itu disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dalam Bukhari Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, awwalu ma tuji'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fi an-nawm. Wa kana la yara ar-ru'ya illa ja'at mithla salatus subhi. Katanya Aisyah, kali pertama Rasul mendapatkan wahyu itu dalam bentuk mimpi yang jujur, yang benar dalam hidup. Dan beliau tidak melihat mimpi itu melainkan datang seperti cahaya fajar subuh yang bersinar. Itu pertanyaan Aisyah. Nah ya, pada waktu dari bayangkan ya terbang Rasul. Nah, itu khabarnya Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang mengalaminya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kedua, cara yang ketiga ialah yang paling masyhur, yang paling banyak ialah dengan perantara malaikat Jibril. Dengan perantara malaikat Jibril. Yang dibahas tadi. Nah, malaikat Jibril ini
memiliki beberapa cara, beberapa teknis dalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Paling tidak ada 4 cara. Yang pertama, dengan cara menampakkan bentuk aslinya kepada Rasul. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasul dalam bentuk aslinya. Kapan dia? Pakai apa ini? Pakai apa ini? Itu Hira. Ketika kali pertama turun surat Iqra, ayat pertama sampai ayat kelima. Ketika turun ayat Iqra, itu di Gua Hira, itu dalam bentuk aslinya. Yang kedua barakallahu sabab nuzul turunnya Al-Muddathir, awal Al-Muddathir. Ketika beliau sedang keluar rumah, beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya sedang duduk antara langit dan bumi. Ya, begitu melihat makhluk yang sebelumnya ketemu di Gua Hira, langsung lari. Tolong mengatakan, Zamiluni. Itu disebutkan dalam Sahih juga riwayatnya. Maka Khadijah, Semudian, begitu sudah tenang, turun wahyu. Ya ayyuhal mustaghfir, kum fa'anzir, rabbaka fakabbir. Beberapa ayat sebagai tanda beliau resmi ya sebagai Rasul. Ketika di Gua Hira sebagai Nabi. Masya Allah. Itu dalam bentuk aslinya. 2 kali beliau melihat malaikat Jibril. Iya, malaikat Jibril itu punya berapa sayap? 600. Hah? 600. Iya, beliau memiliki 600 sayap di dunia jannah. 1 sayap itu menutupi ufuk. Jangan bayangkan kayak apa berdiri. Dan di sayapnya itu meneteskan mutiara dan berlian. Barakallahu. Iya, bukan secara atau ini loh. Ini malaikat. Itu yang berkata ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua. Cara kedua, malaikat Jibril datang dalam bentuk jelmaan. Menjelma menjadi sosok orang yang disaksikan oleh para malaikat, oleh para sahabat. Seperti apa? Namanya hadis. Namanya hadis Jibril, dikenal dengan hadis Jibril. Tahu? Itu nomor 2 di Al-Bainawi. Nah, ini kisahnya disebutkan katanya sahabat Umar bin Khattab dalam Sahih Muslim. Tatkala kami sedang duduk di sisi Rasul, tiba-tiba muncul laki-laki yang sangat hitam rambutnya, putih bajunya, tidak ada seorang pun di antara kami yang kenal dia, tapi tidak ada tanda-tanda syafaat. Terus panjang, di akhir riwayat mengatakan, ini malaikat Jibril datang mengajari kalian ilmu agama. Bentuk jelmaan seseorang. Disebutkan dalam riwayat malaikat Jibril itu kalau menjelma jadi orang itu mirip salah orang sahabat. Siapa ya? Nah, disebutkan dalam riwayat, beliau kalau menjelma jadi seseorang mirip kayak sahabat Dihyatul Kalbi. Sahabat Dihya al-Kalbi. Sehingga orang-orang tidak paham. Begitu jika ditahu sama orang itu, jadi mereka itu. Jadi ya, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga.
Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasul seperti bunyi lonceng yang sangat keras yang memekakkan telinga orang yang mendengarnya. Ini yang paling berat dirasakan oleh Rasul. Sampai beliau itu keringatan, berkeringat dalam keadaan musim dingin. Disebutkan dalam hadisnya Aisyah dalam Sahih Bukhari. Jadi yang mendengar Rasul, jadi semua nggak ada yang mendengar Rasul, enggak, hanya Rasul yang mendengarkannya. Sangat keras suaranya, sangat memekakkan telinga. Yang paling berat yang dirasakan. Saking beratnya sampai berkeringat dalam keadaan musim dingin. Bicara ketiga, karena hadisnya Aisyah dalam Sahih Bukhari. Cara yang keempat, Malaikat Jibril turun secara sembunyi-sembunyi kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi tidak ada seseorang pun yang melihat. Tetapi ada efeknya kepada Rasul. Di antara efek yang menimpa Rasul ketika turun wahyu dengan cara ini, beliau itu kayak orang pingsan, kayak orang pingsan ya. Dia orang pingsan saat, terus nggak sadar, kemudian bersadar dan menyampaikan wahyu. Juga karena beliau tertidur sampai beliau menengkur. Terus menengkur, lama-lama bersadar, selesai wahyunya. Itu dengan cara demikian. Itu pun juga disebutkan dalam riwayat para penulis. Ini 4 cara yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Malaikat Jibril alaihi wasallam datang membawa wahyu kepada Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Beberapa cara. Indah. Selesai pembahasan bab yang pertama tentang nuzulul Quran. Masya Allah. Lanjut? Lanjut. Ya, lanjut. Berhenti. Tak boleh sih. Tidak salah. Baik. Sekarang pembahasan yang berikutnya, barakallahu fikum, membahas tentang masalah awwalu ma nazala minal Qur'an. Yang kali pertama turun dari Al-Qur'anul Karim. Qala rahimahullah. Saya kira sih, setengah jam lagi. Qala rahimahullah ta'ala. Awwalu ma nazala minal Qur'an. Yang kali pertama turun dari Al-Quran. Masya Allah. Baik. Qala rahimahullah, awwalu ma nazala minal Qur'an. Yang kali pertama turun dari Al-Quran. Ala wajhil itlaq. Secara mutlak. Qat'an. Dengan pasti. Ialah al-ayatul khamsul ula min suratil alaq. 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Surat Iqra. Barakallahu. Kamu katakan ikhwan, ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ada lagi yang menyatakan yang kali pertama turun itu ialah suratul Fatihah.
Suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Namun ini pendapat yang salah. Ada lagi yang menyatakan yang kali pertama turun itu ialah surat Al-Duha. Al-Duha. Ini pun juga pendapat yang keliru. Pendapat yang sangat jauh. Karena kalau ada riwayat yang zahirnya semacam ini, itu bukan yang kali pertama turun. Tapi turun setelah sekian lama wahyu berhenti. Kalau berhenti, yang kali pertama turun setelah berhentinya wahyu ialah Al-Duha. Jadi bukan kali pertama secara mutlak. Ada pula yang mengatakan kali pertama turun ialah surat Al-Muddatsir. Al-Muddatsir. Nah, ini akan terangkan sama Mu'allif rahimahullah bagaimana cara mendudukannya. Seperti ada hadis. Tapi yang benar, yang tepat barakallahu fikum pendapat jumhur tadi. Yang kali pertama turun secara mutlak ialah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Sebagai tanda beliau diangkat sebagai nabi. Paham ini? Qala rahimahullah wa hiya qawluhu ta'ala. Jadi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ayat 5, bukan 1 surat, tapi 5 ayat pertama kita. Semangat lagi. Summa fatara al-wahyu muddatan. Kemudian wahyu berhenti turun. Fatara itu berhenti turun. Muddatan beberapa lama. Jadi setelah turun Iqra, 5 ayat pertama Iqra, kemudian lama nggak turun. Thumma nazalatil ayatul khamsul ula min suratul Muddatsir. Baru kemudian turun ayat 5 ayat yang pertama Al-Muddatsir. Ini Al-Muddatsir. Wa hiya qauluhu ta'ala. Yaitu firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fahhir, wa rujza fahjur. Yang dengan ayat ini resmi diangkat sebagai Rasul. Jadi Iqra itu 5 ayat pertama Iqra itu yang kali pertama turun secara mutlak dan turun sebagai tanda beliau sebagai nabi. Sementara Al-Muddatsir 5 ayat pertama Al-Muddatsir turun itu sebagai tanda beliau sebagai Rasul. Kali pertama turun sebagai tanda sebagai Rasul. Barakallahu. Dalilnya. Al-Sahihain Sahih Al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi bid'il wahyi. Disebutkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi bid'il wahyi tentang kali pertama turunnya wahyu. Qalat, beliau mengatakan hatta ja'ahul haqqu, hingga datang kepada Rasul al-haq. Ini wahyu ini. Wa huwa fi ghari Hira, dalam keadaan beliau di gua Hira. Faja'ahul malak, maka datanglah kepada beliau malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Faqala Iqra, berkata Jibril, Iqra, baca. Faqala Nabi SAW tadi mengatakan, ana biqari, aku tidak ngerti membaca. Yakni lastu a'riful qira'ah, jadi aku tidak mengetahui cara membaca. Pada kalau hadis, dan beliau menyebutkan cukup panjang, wafihi, dan disebutkan di dalamnya adalah apa? Tsumma qala, kemudian Jibril mengatakan,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ila qawlihi sampai pada firman-Nya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Menurut 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Di mana itu? Di Gua Hira. Dan itu kali pertama turunnya wahyu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanda sebagai nabi. Itu Sahihain. Wa fihi ma'an Jabir, dan disebutkan dalam keduanya di Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dia menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wa huwa yuhaddithu, dan Rasul menceritakan an fatratil wahyi, tentang berhentinya turun wahyu. Fatratul wahyi, tentang turun wahyu. Turun ada Rasul itu kata Rasul, "Baina ana amshi." Ketika saya sedang berjalan, sami'tu sautan minas sama', tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ini yang kedua kalinya ketika beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya duduk antara langit dan bumi. Pada kalau hadis dibawakan panjang hadisnya, kopi, dan di dalamnya adalah fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayatnya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ila qawlihi warrujza fahjur. 5 ayat pertama surat Al-Mudaththir. Dari riwayat ini sangat jelas menunjukkan yang kali pertama turun Iqra. Terus wahyunya berhenti, lama nggak turun. Kali pertama turun wahyu setelah itu ialah Al-Mudaththir. Paham ini? Barakallahu. Qala rahimahullah, kami menjelaskan oleh kita ada beberapa keterangan yang lain yang menunjukkan adanya pendapat kedua. Beliau memberikan cara mengkompromikannya. Qala rahimahullah, wa sammata ayatun, dan di sana ada beberapa ayat yuqalu fiha, yang dikatakan tentang ayat-ayat tadi awwalu ma nazal, sebagai ayat yang kali pertama turun. Wal murad, dan yang dimaksudkan ialah awwalu ma nazala i'tibari syai'in muayyan. Maknanya adalah kali pertama turun i'tibar dari sisi syai'in muayyan, sesuatu yang tertentu. Ini tidak secara mutlak, tapi nisbi relatif. Kali pertama turun terkait dengan ini. Kali pertama turun terkait dengan ini. Tapi tidak secara mutlak. Yang secara mutlak surat 5 ayat dan surat Iqra. Fatakunu awwaliyatan muqayyadah, sehingga dia menjadi awwaliyah muqayyadah. Pengertian awwaliyah muqayyadah, yang kali pertama turun tapi tidak mutlak, tapi muqayyad. Muqayyad terkait dengan sesuatu. Yang mutlak 5 ayat Iqra. Yang lainnya itu tidak mutlak, tapi terkait dengan sesuatu. Barakallahu. Contoh, misal hadis Jabir radhiyallahu anhu fi sahihain. Contohkan hadisnya Jabir radhiyallahu anhu dalam sahihain. Anna Abu Salamah bin Abdul Rahman sa'alahu. Bahwasanya Abu Salamah bin Abdul Rahman bertanya kepada Jabir, ayyul Qur'ani anzala awal? Quran mana yang kali pertama turun? Qala Jibril. Jibril mengatakan, ya ayyuhal mudaththir. Jabir Qala Jabir, berkata Jabir, ya ayyuhal mudaththir. Ini dalam Bukhari Muslim. Jabir mengatakan yang kali pertama turun ayat ya ayyuhal mudaththir. Qala Abu Salamah, berkata Abu Salamah, unzitu annahu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku diberitahu katanya yang kali pertama turun ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana ini? Faqala Jabir, malah berkata Jabir, ala ukhbiruka bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la ukhbiruka, aku tidak memberitahu kamu illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya sama kamu Rasul. Qala Rasulullah Rasulullah mengatakan, Jawartu fi Hira. Saya ini bertangga dengan gua Hira. Kata-kata jawartu, musyawarah, itu artinya tinggal, diam di gua itu. Sehingga seperti tetangga sendiri. Itu katanya, aku tinggal di gua Hira. Kalau mau itu jiwari, maka tatkala aku menunaikan jiwarku, aku meninggal aku tinggal di sana beberapa saat, aku selesai itu, saya pun turun dari gua Hira. Soalnya kalau hadis, kalau belum mau hadis cukup panjang. Wafihi dan disebutkan di situ adalah saat itu Khadijah, saya pun mendatangi Khadijah. Fakultu, maka saya menyatakan, terkiruni, selimuti aku. Wasabku alaiya ma'an barida, tuangkan kepada aku air yang dingin. Wa unzila alaiya, dan diturunkan kepada aku. Ya ayyuhan mudzatsir, ila qawli wa ruzzat fahjur. Nah, riwayat ini sahih. Dibuat dalam Bukhari Muslim. Zahir riwayat ini menunjukkan apa ya, Pak? Yang kali pertama turun ialah Al-Mudzatsir. Ada. Sementara Mu'alif mengatakan yang kali pertama turun ialah Iqra. Bagaimana ini? Beliau menjawab lain. Cara mengkompromikan. Beliau mengatakan bahadil awwaliyah. Awwaliyah ini kali pertama turun ini. Allati zakaraha Al-Jabir, yang disebutkan oleh sahabat Jabir di atas, bi'tibar dari sisi awwali man nazala ba'da fatratil wahyi. Dari sisi yang kali pertama turun setelah berhentinya wahyu. Sehingga nggak bertentangan. Yang kali pertama turun secara mutlak, Iqra tetap. Kemudian setelah itu turun berhenti, turun wahyu. Masa-masa fatrah, wahyu berhenti. Lama nggak turun-turun. Nah, yang kali pertama turun setelah berhentinya wahyu itu ialah Al-Mudzatsir. Begitu maksudnya ya. Ini jawaban sebagian ulama kita bahwa itu. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah, juga jawabannya Az-Zarkashi rahimahullah dalam bukunya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kita tidak secara mutlak, tapi kali pertama turun setelah berhentinya turun. Atau di jawaban yang kedua, awal ma nazala fi sya'n risalah, atau yang kali pertama turun terkait dengan kerasulan beliau. Soalnya, jadi yang kali pertama turun Iqra, tanda sebagai nabi. Sementara yang kali pertama turun sebagai tanda Rasul ialah Al-Mudzatsir. Tanya, jadi kenapa? Sebenarnya, lianna ma nazala min surati Iqra, sebab yang turun dari surat Iqra sabatat fihi nubuwwatun nabi, ditetapkan dengan itu kenabian beliau. Wa ma nazala min surat Al-Mudzatsir, sementara yang turun dari Al-Mudzatsir sabatat fihi risalah, maka ditetapkan dengan itu kerasulan beliau. Tidak ada masalah. Firmaulihi pada firmannya, Qum fa'andir. Walihada qala ahlul ilmi, oleh karena itulah berkata para ulama kita, Inna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Mudzatsir. Nabi diangkat sebagai Nabi dengan Iqra dan diangkat sebagai Rasul dengan Al-Mudzatsir. Yang ini jawabannya Al-Imam Al-Zahabi
rahimahullah ta'ala. Barakallahu. Ringkasnya nggak ada pertentangan ya. Sehingga ringkas pembahasan kita yang kali pertama turun dari Al-Quranul Karim ialah 5 ayat pertama surat Iqra sebagai tanda kenabian. Baru setelah itu turun 5 ayat yang pertama Al-Muddatsir sebagai tanda kerasulan beliau, sehingga tidak bertentangan. Ada Al-Duha tadi itu kasus yang lain lagi. Selama sebagai Nabi Rasul pernah wahyu turun berapa lama, dan yang kali pertama turun setelah itu dia Al-Duha. Ada Al-Fatihah dikatakan sebagai surat pertama yang turun. Jadi bukan ayat, untuk satu surat untuk yang kali pertama turun ialah Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Al-Fatihah. Nah, hada wabih insyaallah ta'ala. Terus pertanyaan saya adalah, untuk apa kita membahas tentang masalah ini? Yang kali pertama turun dan segala macamnya, untuk apa? Faedahnya apa terkait dengan masalah ilmu Al-Quran atau ilmu usul tafsir? Sama mata-mata Quran yang kali pertama turun Iqra gitu. Faedah yang baru. Faedah yang pertama, saya mengerti faedah pembahasan yang ada ini. Faedah yang pertama ialah untuk mengetahui nasikh dan mansukh. Tahu maksud? Nasikh itu ayat yang menghapus, mansukh itu ayat yang dihapus. Atau harus paham, nasikh mansukh itu menggunakan sejarah. Paham ya? Ayat yang dihapuskan itu umumnya yang pertama kali turun. Ayat yang menghapuskan yang terakhir kali turun. Paham ya? Dengan kita tahu ini yang pertama, ini yang berikutnya, ini yang setelah ini, segala macamnya, kita tahu. Kalau ada nasikh mansukh, kita paham. Oh, ini yang pertama, dihapus hukumnya. Ini yang kedua, yang menghapus hukumnya. Itu penting. Ilmu nasikh mansukh itu termasuk ilmu inti dalam usul tafsir. Jadi, pada yang kedua, untuk mengetahui sejarah peletakan syariat Islam. Dan tahapan pensyariatan dari awal hingga terakhir. Kan ya? Dikarenakan wahyu turun itu kan isinya syariat, memberikan bimbingan syariat. Akhirnya kita tahu bagaimana cara pensyariatannya. Ini dulu. Dan kita mengetahui bahwasanya agama itu diletakkan dengan cara bertahap, tidak gelondongan, pelan-pelan. Ini dulu, baru ini. Faedah yang ketiga, ini diambil faedah oleh para dai di dalam menerangkan tentang bimbingan Islam itu harus dengan tahapan. Secara langsung gelondongan disampaikan semua kepada umat. Itu pentingnya. Jadi ada ilmu fikih dakwahnya. Gitu. Karena Islam itu peletakan syariatnya dengan bertahap, dengan proses, maka para dai yang juga menyampaikan ilmu agama kepada umat pun juga harus dengan cara bertahap.
sampaikan ilmu yang dasar-dasar, baru kemudian naik. Pada yang berikutnya, yang berbeda. Pada yang keempat para konstitusinya, kita mengetahui perhatian yang sangat yang ditunjukkan oleh para ulama tentang Al-Quran, sampai mengulas perkara-perkara yang sangat detail, sekecil apapun tentang Al-Quran. Jadi perkara yang kali pertama turun saja dibahas, apalagi perkara-perkara yang besar daripada itu. Tentunya mengulasnya lebih apa? Itu menunjukkan perhatian serius para ulama kita tentang Al-Quran. Itu menambah keyakinan kita tentang kebenaran Al-Quran, keagungan Al-Quran. Betul-betul para ulama mengkajinya, memperhatikan dengan serius semua hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran sampai kepada perkara yang sangat detail, rinci, sekecil apapun. Itu faedahnya. Tadi yang berikutnya, topik yang ketiga nanti ini pembahasannya lebih panjang lagi terkait dengan masalah asbab nuzul. Kita mulai masuk inti ilmu asbab nuzul. Ya, saya mulai kan? Jam sama luwe 10 jam. 57 menit saja. Hampir saja. Ya, Pak. Jadi ada tentang beberapa jalan punya itu ada yang nomor 2 itu terbentuk mimpi yang jujur. Itu kalau saya nggak tahu benar itu pada itu disampaikan sebagai wahyu yang pertama itu sebenarnya seperti apa? Ayat yang sebenarnya seperti apa? Wahyu yang berupa mimpi yang jujur itu kali pertama beliau didatangkan dengan wahyu. Nggak disebutkan ayat apa yang dia terima ketika ini. Karena kita hanya tahu dari khabar, dari riwayatnya yang menjelaskan tentang kaifiyah tata cara turunnya wahyu, nggak menjelaskan ayat apa yang disampaikan. Itu kali pertama, awal. Jadi nanti nggak ada yang disampaikan ayat yang ketiga. Jadi nanti itu kali pertama itu demikian, kemudian diteruskan dengan pertemuan di luar yang lain. Saya seperti mengenai turunnya wahyu adalah bentuk suara lonceng ya tadi. iya. Kayak lonceng-lonceng seperti punyanya Nasoro itu. Wallahu a'lam. Sekali lagi ini hanya berita hadis. Aisyah radhiyallahu ta'ala juga dikasih tahu Rasul. Paham ya? Apakah makna lonceng itu seperti mana yang dipahami ini? Iya, kalau secara lafaz bahasanya yang namanya jarosun ya lonceng sebagaimana yang kita pahami. Tetapi bagaimana bentuknya dan bagaimana itu ya kita nggak tahu karena yang mendengarkan langsung jarosun. Maka lonceng itu berarti tulisnya. Oh enggak juga bolehnya lonceng. Anggono mah. Gimana? yang paling sering Rasul menerima wahyu dalam bentuk apa? Yang paling sering itu dengan perantara mereka Jibril.
yang paling sering, yang paling masyhur. Nah, mereka dibelinya dengan berbagai macam cara tadi. Kalau itu. Yang 4 cara tadi. Barakallahu. Langsung orang lagi makan saja. Saya sudah jadi kayak aku juga. Tadinya sudah di modifikasi. Iya. Kalau melihat pembahasan para ulama terdahulu, mereka memasukkan cacing yang bahasa Arabnya dud. Contoh ya, dudun. Dud itu cacing. Itu mayoritas ulama kita memasukkannya termasuk khobaib yang disikan yang diharamkan. Tapi setelah ditanyakan kepada sebagian masyayikhna di zaman sekarang ini, ternyata mereka memperinci cacing-cacing. Nah, macam-macam cacing itu. Ada yang keluar dari tempat yang kotor, ada yang dari tempat yang bersih. Para kawan. Sehingga masih perlu pengkajian luas tentang masalah cacing. Kalau saya pribadi, untuk sementara jangan dulu sampai menunggu penjelasan yang lebih meyakinkan, yang lebih mantap. Ya, ma'yari buka ila ma'la. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada perkara tidak meragukan. Saya mengatakan itu manjur untuk obat tipas. Apa namanya Pak? Kilo. Namanya Pak Kilo. Bukan nama obatnya, namanya Kilo. Incing. Padahal ada lagi yang bisa untuk. Kalau ingin tahu penyebab, kan, yang alatnya kita madu sama telur sama kunir dicampur dengan propolis. Mantap. Dari ya ada ramuannya kalau mau. Dari ramuan. Kunir, telur madu sendiri, kemudian propolis sendiri. Itu sangat mantul. Nggak usah pakai cacing. Asli dari bahan alami. Resepnya orang tua dulu. Madu, kunir, telur. Kuningnya aja kan? Sudah dikemas. Wah deh. Oh, inilah kita lihat ada promosi. Iya Pak. Kalau bersikap nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selama yang pertama tidak membahayakan secara medis. Paham ya? Membahayakan teman-teman racun dan segala macamnya. Dan kita tanyakan kepada tim dokter dari teman-teman kita, nggak membahayakan. Itu lebih dan protein dan anunya daripada daging sapi. Jadi malah disini Enak teman tuh. Bagi yang sudah. Tidak ada masalah. Saya tanya kenapa kamu mengandung racun, teman-teman? Tidak. Enggak ada. Kecap, enggak ada masalah. Tidak mengandung zat kan pada. Kali ya, bukan mengandung ini. Protein tinggi, sangat tinggi. Mengenai hadis kursi sendiri itu gimana kan? Pak,
sampai ada yang bawa segala gitu kan. Hadis kudsi. Nah iya, jangan menggunakan periwayatan, menggunakan Al-Quran. Ya ini masih ada perbincangan di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan lafaz dan maknanya dari Allah, ada yang mengatakan makna dari Allah, lafaz dari Rasul. Itu perbincangan pada di kalangan. Yang lebih kuat yang mana dah? Belum. Yang masyhur di kalangan para ulama kita tentang masalah diskusi, makna dari Allah, lafaznya dari Rasul. Masyhur. Saya itu sekali ulang. Para ulama. Halal? Tidak. Oh ya. Kaitan dengan ini dan seseorang yang saya misalnya menjual sesuatu kepada Ustaz misalnya sebuah barang, itu dia meminta tempo 1 minggu gitu. Terus kemudian si antum itu menjual ke orang lain dengan perantara leasing. Jadi kredit. Dia minta orang minta bank juga bank. Dan nanti juga bank inilah yang membayar cash kepada saya dan barang yang dibeli pihak yang lain itu melalui bank tadi itu dikredit dengan perantara bank tadi itu. Karena zaman sekarang kan susah ambil tiket, sehingga dia bekerja sama. Jadi pihak jenengan yang telah beli saya ini bekerja sama dengan pihak bank atau leasing untuk mengkreditkan barang. Antum dapat cash dari bank atau dari bank leasing. Nah, apakah saya yang menjual yang tak saya tahu kondisi itu terkena, termasuk tahun atau terputus? Nanti yang bayar antum selesai. Iya. Saya menentukan sama antum. Iya, tempo 1 minggu gitu. Minta tempo, dia minta tempo. Kita saja dia selalu minta tempo. Seminggu atau 2 minggu. Nah itu, dia menjualkan orang lain juga begitu. Dikreditkan, cuma dia dapat uang cash dari bank. Nah itu nanti dibuat cash saya, yang dia minta tempo 1 minggu atau 2 minggu. Apakah orang lain yang beli barang tadi bayar ke siapa? Iya, yang minta leasingnya itu. Nah itu, sekarang seperti itu kan. Kalau dikasih susah sekali gitu loh. Artinya antum tahu, Iya, kayak gini. Iya tahu. Apakah boleh antum jual saya? Iya, gitu. Terputus sudah. Gitu. Iya. Setelah antum tahu ya coba. Kalau antum betul-betul tahu, iya betul sendiri loh. Langsung. Karena kan ada unsur tahun, ada unsur. Kalau kan nggak tahu, ada masalah dengan antum sama saya itu. Dan nggak boleh jadi tahu. Nggak boleh jadi tahu. Iya. Para penuh itu. Kalau betul sangat tahu orang pasti dilempar ke sini. Pada akuan untuk antum jelas. Ada untuk tahu. Halal? Cukup ya? Nah, berkira-kira subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu hafizakumullah.